Selamat sore. Kira-kira kalau tadi kan saya udah intermezzo dok, penjelasannya tipis. Nah, kira-kira kalau dari dokter Trevino, ada yang mau ditambahin nggak? Hari ini kita kira-kira mau bahasnya itu tentang apa kalau dari bahasa medisnya? Tentang pembuluh darah sih pasti. Cuma lebih detailnya lagi itu kita mendalami proses ini ya. Kenapa sih pembuluh darah itu bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi uh, yang seperti stroke lah, apa segala macam, sakit jantung gitu. Oke, oke. Oke, jadi nanti juga kita teman-teman buat yang belum tahu nanti ini kan kita seminar kesehatan, tapi karena kita perusahaan farmasi balik lagi dan kita juga ada produk yang kita jual juga, Pak. Pastinya. Jadi nanti pasti ada, jadi ntar tetap akan ada produknya. Jadi buat teman-teman, kok saya dari kemarin mau tanya produk katanya di hari Sabtu, ternyata hari Sabtu bahasnya tentang penyakit. Ya iya, penyakit, tapi nanti ujung-ujungnya akan ada produk yang teman-teman nanti bakal harus stay tune terus, teman-teman harus bakal simak terus penjelasannya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Pevino mulai materinya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Semangat ya. Hari Sabtu begini nih kita harus tepuk tangan dulu nih buat Bapak Ibu semua. Karena Mas tetap semangat mau belajar ya. Mungkin yang lain ada yang lebih suka punya aktivitas yang lain ya, entah apapun juga ya, tapi semua tentu saja sesuai dengan porsinya masing-masing ya, bikin aktivitas. Dan sekarang saya senang karena Bapak Ibu memilih untuk kita sama-sama belajar ya. Ya, memang saya di situ ditulisnya dokter dan saya medical expert, tapi memang dalam hidup semuanya kita expert ya. Gitu. Jadi nanti kita tukar-tukar aja pengalaman, karena pasti ada banyak hal juga yang Bapak Ibu juga punya pengalaman yang menarik ya. Mungkin nanti dalam diskusi kita bicara hal-hal yang apa namanya, expertnya masing-masing, ya, expertnya masing-masing dalam hidup ya. Nah, saya pekerjaannya memang dokter dan lebih spesifik lagi saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran UI. Ekspertise saya sebenarnya bukan mendalami tentang ikan salmon ya, karena saya dokter. Saya nggak. Ini ada angkat tangan Pak Adi, kenapa Pak Adi? Halo? Oke, suara saya cukup jelas ya? Aman, Dok. Aman. Tadi ada angkat tangan soalnya. Saya pikir nggak Enggak, kedengaran. itu biasanya kalau di EFC kepencet. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi, saya ekspertisenya bukan ikan salmon, karena saya bukan ikan. Tapi saya melihat ya bagaimana uh, suplementasi dengan SOP Subarashi dan pun apa namanya institusi bisa membantu kita sebagai seorang individu yang utuh ya. Karena saya di sini ekspertisnya saya kedokteran keluarga, peran baik secara molekuler, secara biologis maupun peran secara efek yang psikologis yang mungkin juga nggak terlalu banyak dibahas oleh teman-teman spesialisasi lain yang lebih banyak fokusnya pada organ tubuh gitu misalnya ya. Kalau saya fokusnya lebih banyak kepada holistic care, sebagai seorang dokter keluarga, sehingga kemudian uh, pemberian suplementasi dan sebagainya itu masuk dalam holistic care untuk kita mau melihat seseorang bagaimana nanti. Lalu ekspertise kayak yang kedua dalam kedokteran keluarga itu lebih kepada preventive medicine, jadi bukan kepada pengobatan tok. Kebanyakan memang dokter urusannya mengobati ya, ada yang sakit datang kepada dokter, kemudian memberikan resep obat dan sebagainya, treatment apapun, setelah itu sembuh ya. Sehingga kemudian kita melihat ada perbedaan dari sakit datang ke dokter jadi sembuh. Ya. Tapi kalau saya di kedokteran keluarga juga bergerak dalam preventif pencegahan. Dan itu memang nggak gampang karena orang Indonesia belum melihat itu sebagai sesuatu kebutuhan ya. Artinya ya dia ke dokter kalau sakit aja.
Tapi kalau dia mau menjadi lebih sehat dan lebih sehat lagi, nggak ke dokter. Belum tentu juga ada yang merasa bahwa kita perlu sehat dan lebih sehat dan lebih sehat lagi. Padahal kalau disebut dengan promosi kesehatan, health promotion, namanya promosi, jadi harus peningkatan ya. Kalau Bapak Ibu orang kerja di sini pasti senang dipromosikan. Karena kan kalau promosi pasti naik, ya, ada kenaikan. Jadi health promotion yang benar selalu ada kenaikan, ya, ada peningkatan dari kesehatan kita. Hanya sayangnya kita masih belum bisa ngerasa nih sekarang levelnya di mana, terus naik ke di mana, dulu naik ke di apa lagi, belum berasa ya. Sebagian orang dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini mempunyai atau punya sense itu, bisa merasakan itu ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya sense seperti itu, nggak mungkin bergabung di sini. Ada yang bergabung di sini adalah orang yang pengen sehat. Ya. Dari orang yang sudah sehat, lebih sehat lagi dan semakin sehat. Sehingga kemudian pada ujung-ujungnya sehat terus. Ya. Kalau kita sehat terus, maka kemungkinan kita umur panjang lebih besar. Ya. Jadi kalau kita ulang tahun, apa yang kita ucapkan? Semoga sehat selalu. Sehingga bisa panjang umur. Jangan dibalik loh. Kalau kita panjang umur tapi nggak sehat, aduh nggak enak banget ya. Nah, salah satu yang penting adalah bahwa seluruh tubuh kita mendapatkan makanan yang cukup, nutrisi yang cukup, ya, yang semuanya diatur atau disebarkan melalui pembuluh darah. Pembuluh darah kita tuh mengedarkan darah, ya, dan itu penting sekali. Dan nanti kita bisa lihat bahwa semua dari kita ini mungkin sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah barangkali ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa mencegah dan apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini dia. Jadi kita mengenal dulu pembuluh darah kita seperti apa. Lalu sistem peredaran darah kita dengan fungsinya sebagaimana. Kemudian kenapa bisa menyumbat. Lalu regenerasinya bagaimana sehingga kita bisa melakukan apa. Nah, itu bahasan kita hari ini. Semoga bisa selesai dalam waktu setengah jam. Nah, itu kita akan diskusi ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa Bapak Ibu juga expert dalam kehidupan. Sehingga kemudian diskusi kita akan lebih menarik, memperkaya diri sendiri, maupun memperkaya teman-teman semua yang mendengar. Ya. Nah, ini Bapak lihat, Bapak Ibu lihat ini adalah gambar sungai, ya. Sungai yang lebar. Lagi sungai yang lebar nih ya, sungai yang lebar. Tapi kalau dilihat sungai yang lebar ini ternyata ada endapan lumpur, ya. Yang lebar kayak begini aja bisa mengalami endapan lumpur, ya. Dan endapan lumpur ini kemudian jadi menyumbat aliran sungai, jadi yang kecil-kecil ini aja yang keluar, ya. Misalnya dia terhambat gitu. Nah, sungai yang segede gini aja bisa ada sumbatan loh. Ya. Berapa meter nih? Mungkin lebarnya sekitar 100 meter ya. Dan ada sumbatannya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan pembuluh darah kita kecilnya kayak apa. Ya. Yang kecil itu mungkin nggak mulus aja jalannya selama 50 tahun kehidupan kita, 60 tahun kehidupan kita, ada yang kemudian 70. Ya, ternyata enggak. Ya. Yang kecil ini saluran pipa kita ini juga ternyata mungkin sekali mengendap dan sangat mungkin mengendap. Kenapa? Karena bentuknya ya kayak sungai ini ya, belok-belok, beliku-liku, kemudian juga ada cabang-cabangnya, sehingga apa yang dibawa oleh aliran sungai, apa yang dibawa oleh aliran darah, kemungkinan membentur dinding sungai, membentur dinding pembuluh darah, sehingga terjadi endapan. Ya. Nah ini yang terjadi. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat pembuluh darah kita nih, ada 3 gambar di sini nih. Ya, 3 gambar pembuluh darah. Nah ini pembuluh darah vena, pembuluh darah balik ya, bahasa Indonesia ini pembuluh darah arteri, pembuluh nadi, dan ini kapiler yang sangat kecil ya. Nah, apa yang bisa lihat nih bedanya apa nih? Nah, kalau bisa lihat bedanya dindingnya ya. Dindingnya, dindingnya itu tebal, kalau vena itu lebih tipis, kapiler sangat kecil dan sangat tipis ya. Kalau dilihat warnanya sama semua, warnanya nggak ada yang beda ya, nggak dibilang bahwa arteri merah, kemudian vena biru, nggak bisa ya. Sama aja warnanya kayak abu-abu gitu ya. Tapi yang pasti kalau ada raba di sini ya, berdenyut, nah itu adalah arteri ya, arteri. Tapi kalau Anda lihat di sini ada abu-abu begitu ya di tangan kita, nggak berdenyut, itu vena dan tipis tingginya. Kapiler nggak bisa kelihatan. Tapi kalau Anda sering misalnya ada yang punya penyakit diabetes, periksa darah kolesterol, ditusuk di sini, cuma cus begitu, keluar darah. Ya, itu kapiler yang kena. Dan itu seluruh tubuh kita loh, nggak ada yang nggak kelewat. Seluruh tubuh kita kelewat pembuluh darah sampai setingkat kapiler.
Jadi begitu hebatnya kita diatur, ya, tubuh kita diatur oleh Tuhan, ya, sehingga setiap sel pasti dapat makanan. Nggak ada yang nggak dapat makanan. Kalau nggak dapat makanan, dia mati dia. Ya. Dan di dalamnya kayak gini nih, Anda lihat. Ya. Ada sel-sel darah merah nih yang beredar di dalam larutan cairan nih, bukan cuma melayang-layang begini, ada cairan di dalamnya. Tentu nggak bisa tergambar di dalam dinding pembuluh darah. Ini dindingnya kayak gini nih, jadi bukan dinding yang mulus kayak pipa paralon ya. Ini adalah sel-sel kecil, ya, sel-sel kecil yang kemudian membentuk dinding pembuluh darah, dinding dalamnya nih kayak gitu ya. Lapisan-lapisannya, lapisan yang paling dalam, ya, berlapis-lapis, ada lapisan otot, ya, kemudian ada lapisan. Jadi begini banyak lapisannya. Ini kalau dilihat yang tebal ototnya adalah arteri dan yang ini vena, ya. Ada lapisan-lapisannya. Nah, sering yang menjadi masalah adalah lapisan yang paling dalam ini. Lapisan yang dalam ini kalau dia dinding peralonnya bocor, ya, kemudian mengendap, ya, atau tidak rata, terjadi endapan, ya. Mungkin Bapak Ibu punya kali di rumah pipa paralon yang nyumbat, apalagi kalau dia pipa paralon yang mengalirkan ini ya, apa namanya, air hasil cucian. Apalagi kalau cuciannya cucian dari dapur, gitu ya, pasti kan sisa makanan lewat, itu kan bisa mengendap. Kayak gitu analoginya. Itu aja pipa paralon yang mulus, ya, yang licin di dalamnya. Apalagi kalau pipa paralon yang dalamnya nggak licin, ya pasti lebih mudah lagi zat-zat yang di dalam uh, apa namanya kotoran-kotoran dalam pipa paralon akan mengendap. Sama juga seperti itu, pembuluh darah kita tuh bukan licin mulus seperti pipa paralon, tapi ya, adalah sel-sel kecil nih. Kalau Anda lihat di sini ya, gambar yang berlapis-lapis ini ya, ada bulat-bulat kecil nih. Itu mau menggambarkan sel-sel yang membentuk lapisan paling dalam. Jadi nggak mulus ya. Dan nggak mulus itu kemudian membuat suatu kadang-kadang jadi tahanan. Ya. Nah pada dasarnya ketika kita lahir, pembuluh darahnya seperti ini dan polos ya, nggak ada cerita ada sumbatan-sumbatan apapun juga. Ya memang kondisinya seperti itu ya. Nah ini pembuluh darah kita ya. Lalu pembuluh darah kita itu mengedarkan darah. Jadi mengedarkan darah dari mana nih? Yang Anda lihat jantung ya. Jantung kita punya 4 kamar, 4 ruangan. Nah ini digambarkan berbeda warnanya. Biru ini yang mengembalikan darah ke jantung, yang merah ini keluar dari jantung. Jadi waktu dia pompa, darah keluar, ya, beredar seluruh tubuh, kemudian mesti ada yang balik dong. Kalau nggak ada yang balik, kumpul di itu kita bengkak-bengkak. Ya. Nah, dia balik lagi ke dalam jantung. Nanti ke dalam jantung, muter-muter lagi, ada yang ke paru, kemudian balik ke dalam jantung lagi, kemudian dipompa lagi, jalan lagi ke tubuh. Ya. Setiap kali pompa, itu pembuluh darah kita ikut pompa. Ya. Dia berdenyut, 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 sehingga darah kemudian beredar ke seluruh tubuh, sampai ke jalan yang paling kecil, kapiler. Ya. Kalau nggak percaya, raba. Ya. Raba. Di sini arteri nih, pembuluh darah kita, dan dia berdenyut. Ya. Denyutnya harus sama dengan jantung. Kalau nggak sama dengan jantung ya berarti ada masalah. Ya. Berdenyut. Ya. Jadi pembuluh darah kita berdenyut. Jadi dia bukan pipa kaku, kayak pipa paralon, tapi dia berdenyut. Nah, ini dia peredaran darah kita. Nah, kalau digambar secara skematis, ya, darah ini dipompa dari sebelah kiri ya, sebelah kiri dipompa ke seluruh tubuh, ya, mana-mana, kemudian sampai di kapiler, balik lagi, yang warna biru, ya, masuk ke sebelah kanan jantung, dipompa lagi, masuk ke paru-paru, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya karbon dioksida hasil pembakaran tubuh dibuang keluar, masukin oksigen lagi yang baru. Oksigen yang baru itu masuk lagi ke dalam jantung sebelah kiri, dipompa lagi ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita bicara dari kadar oksigen, maka yang kiri ini adalah yang oksigen yang banyak. Yang kanan yang karbon dioksida yang banyak. Ya. Jadi karbon dioksida dan oksigen itu bertukaran di paru-paru. Jadi kira-kira jalannya darah seperti itu. Ya. Dan sekali lagi, darah itu semua sel kebagian. Karena ada apa? Karena ada kapiler. Ini kira-kira peredaran darah kita ya. Pompa dari jantung, bawa semua apa yang di dalam pembuluh darah. Apa sih yang dibawa di situ? Di situ ada nutrisi, ada makanan. Jadi apa yang dibutuhkan seluruh sel tubuh kita dibawa melalui peredaran darah tersebut.
Misalnya apa? Ada itu glukosa, gula darah. Gula darah itu dibutuhkan untuk tubuh kita bisa apa namanya melakukan pembakaran. Ya, glukosa ada oksigen, oksigen dibawa oleh hemoglobin, ya sel-sel darah merah, dan juga zat-zat makanan yang lain, termasuk lemak. Lemak itu dibawa dan lemak itu bukan barang yang nggak dibutuhkan, dia dibutuhkan tubuh, karena itu dia diangkut, ya, diangkut dibawa ke seluruh tubuh. Lemak itu dibutuhkan buat apa? Untuk bikin sel-sel baru, ya, lemak itu dibutuhkan buat sel-sel baru. Jadi kalau kita coba lihat ke makanan bayi, kan bayi itu butuh pertumbuhan, pasti tinggi, kaya akan karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, karena itu tiga zat yang penting untuk kemudian bisa meregenerasi sel. Jadi kadang-kadang juga saya bawa dalam diskusi yang lain-lain sebelum ini, kalau kita bilang SOP Subarasi ini mendorong terjadinya regenerasi sel, itu betul. Tapi dia nggak bisa beli itu aja. Tetap dia membutuhkan karbohidrat, lemak, dan protein. Supaya trigger pemicu yang dibawa oleh si Subarasi bisa membantu regenerasi. Regenerasi sel tetap aja membutuhkan batu batanya ya, building blocks-nya. Nggak bisa dia cuma dikasih trigger terus disuruh meregenerasi. Yang enggak bisa. Mesti ada energi dari karbohidrat. Mesti ada protein dan lemak untuk membentuk sel-sel baru. Ya. Dan itu dari mana? Dia diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Termasuk hormon, semua diedarkan oleh pembuluh darah. Termasuk sel-sel pertahanan tubuh. Ya, kalau kita bicara NK sel, limfosit dan sebagainya, semua beredar di dalam pembuluh darah. Ya. Dan itu jalannya. Kalau misalnya sekarang saya infeksi nih di gigi, gimana nih supaya infeksinya hilang? Perlu dong sel-sel pertahanan tubuh dimobilisasi ke sini. Lewat mana? Lewat pembuluh darah. Kalau dia suruh merayap, dari kelenjar getah bening merayap ke sini sampai ke gigi, aduh bisa berabad-abad ya. Karena kecil banget, jalan 210 cm, nggak nyampe-nyampe. Makanya untuk mobilisasi yang banyak cepat lewat pembuluh darah. Itu kira-kira. Ya. Nah itu yang terjadi dengan peredaran darah kita. Lalu apa lagi? Yang kita nggak pakai, itu juga dibuang. Ya. Dari jaringan hasil pembakaran, hasil metabolisme, mau dibuang nih, jadi angkut lewat pembuluh darah lagi. Dibuang di mana? Dibuang di ginjal, jadi kencing kita. Dibuang di usus, jadi feses. Ya. Dibuang di paru. Ya. Ada juga yang dibuang di paru. Jadi kalau tadi Anda lihat, ya gambar skematis sebelumnya, darah yang dibawa ke paru-paru warnanya biru. Menunjukkan dia adalah hal-hal yang mau dibuang. Ketika balik dari paru-paru warnanya merah, menunjukkan dia sudah bersih dan kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh. Itu fungsi peredaran darah kita, ya. Sehingga kemudian kalau itu lancar, ya, makanan ke sel-sel juga banyak, ya. Buangan dari sel-sel juga keluar, ya. Sama mungkin analoginya dengan truk sampah ya dari dinas kebersihan, ya. Kan kita cuma naruh hasil pembuangan kita di bak sampah di depan rumah, ya. Tapi kalau nggak ada truk sampahnya, sampahnya numpuk terus loh, ya nggak sehari seminggu ya tahun numpuk terus kan, jadi nggak enak ya. Kira-kira kayak gitu truk sampah, ya. Nah kalau yang uh, fungsi nutrisi ya seperti GoFood ya, GrabFood, dia bawa makanan ke rumah kita, ya kira-kira kayak gitu. Lalu sekarang gimana sih pembuluh darah itu bisa tersumbat? Jadi ada macam-macam mekanisme, nggak cuma satu, ya. Nah ini salah satu mekanisme yang disebut arteriosklerosis, ya. Jadi ada pembentukan sumbatan, ya. Anda lihat di sini yang merah ini adalah dalemannya pembuluh darah yang mulus, ya bagus, ya. Kemudian sumbatan ini dibentuk oleh bermacam-macam, ya. Bisa oleh adanya lemak menumpuk, ya, dan sebagainya. Ya, terutama lemak ya. Kalau Anda bisa melihat kolesterol dan lemak ya, lemak baik, lemak jahat, kira-kira di sini nih mainannya, penumpukannya. Dan Anda lihat ini bukan kejadian yang cuma 1-2 bulan ya, tapi ini ya 10 years, 20 years seperti apa? 30 years, 40 years, more than 50 years. Ya. Artinya apa nih? Sejak umur 10 tahun udah ada bakat. Ya, jadi hati-hati nih kalau Bapak Ibu yang senang anak yang cabi, yang lucu-lucu, yang gemuk. Kata siapa itu bagus ya.
hati-hati ya. Jadi kalau punya bayi jangan dibikin cabi dan cucu gemuk ya, jangan. Yang penting harus ideal berat badannya. Karena dari umur 10 tahun udah muncul ternyata. Tuh, jadi apa penumpukannya itu terus sampai tua. Akhirnya munculnya serangan jantung kalau sudah rusak penyumbatan sudah terlalu sempit ya momen lubangnya itu. Umurnya berapa? Udah 50 tahun. Umurnya udah 60 tahun baru timbul stroke, baru timbul sakit jantung koroner. Ya, itu perjalanan waktu. Nah, jadi sumbatan-sumbatan itu bertahap ya, nggak cepat. Dan kita nggak tahu, jeleknya ini kita nggak tahu di mana timbulnya. Nah, segini banyak nih seluruh tubuhnya, pembuluh darah, nggak tahu. Tapi yang kita sebut-sebut di sini, stroke, jantung koroner, itu karena organ-organ penting yang kena. Misalnya, kalau jantung ini kan, kalau kena ya stop, ya out. Otak kita kalau kena, terus otaknya rusak, jadi lumpuh. Ya, kalau yang rusaknya luas, berabe, ya, mati juga. Jadi ini jantung, otak ini hal-hal yang penting. Ya, makanya itu yang disebut ulang-ulang. Apa di sini tangan nggak bisa terjadi penyumbatan? Bisa terjadi, cuma mungkin nggak seberasa kalau kena di jantung, nggak seberasa kalau kena di stroke apa di otak. Kalau otak stroke, kemudian pembuluh darahnya stop mengalirkan makanan, terus otaknya rusak, mati, jadi lumpuh, ya kelihatan. Jantung juga sama seperti itu. Jantungnya nggak teraliri darah dengan cukup, serangan jantung berasa. Ya. Tapi di otot tangan, otot kaki, bukan berarti nggak kemungkinan terjadi. Kemungkinan juga bisa terjadi, cuma nggak berasa. Ya. Nggak berasanya bermacam-macam pengaruh. Ya. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Yaitu pembuluh darah yang tersumbat karena trombus. Trombus itu adalah bekuan darah. Kayak apa sih? Kalau Anda luka, ya, lagi ngiris-ngiris bawang, potong, luka kan? Stop dalam 1-2 menit. Paling lama 3 menit, 4 menit udah stop. Ya. Itu trombus. Trombus yang membuat stop aliran darah tersebut. Ya. Tapi kalau kita lihat di gambar ini, trombusnya terjadi di dalam lubang. Dalam lubang. Dan ini pembuluh darahnya. Kalau kelihatan nih pembuluh darahnya, di dalamnya nyumbat. Tanpa ada luka dia nyumbat. Ya ini kelihatan terbuka. Ya, terbuka. Tapi kalau Anda lihat nih yang merah, ya trombusnya bekuan darahnya itu banyak sel-sel darah merah. Kalau ini banyak sel-sel darah. Tapi ini menyumbat. Ya, menyumbat itu namanya trombus. Itu mekanisme yang lain dari sumbatan pembuluh darah. Kenapa saya sebutkan ini akan berkaitan dengan produk nanti ya, akan berkaitan dengan produk kita. Nah sekali lagi ini ya ada dua nih mekanisme. Satu sklerosis tadi ya lemak apa semua tersumbat di situ ya. Dan ini trombus. Trombus ini sama peristiwanya kayak pembekuan darah, tapi ini terjadinya abnormal. Jadi di dalam lumen, di dalam lubang pembuluh darah tanpa ada yang tahu kenapa bisa kayak gitu. Oke, nah ini kayak gini ya. Jadi kalau gambar skematisnya, pembuluh darahnya seperti ini, terus ini sel-sel dalam merah ketutup nih nyumbat, persis seperti nyumbat luka ya. Kemungkinan juga gara-gara ada ini, ada sklerosis ya, jadi nyumbat gitu ya. Tapi ini nyumbatnya oleh karena bekuan-bekuan darah tadi, ya. Sama seperti luka yang uh, tertutup ya, luka yang tadinya luka tertutup ya. Ada lagi emboli ya, emboli nggak tahu nggak ada apa, nggak ada babi bu, tahu-tahu nyumbat pluk ya. Salah satunya memang trombus ini. Trombus ini bisa lepas, kemudian beredar ke saluran darah yang lebih kecil dan lebih kecil. Kita kan cuma pluk, ya, benar-benar ngeprop, gitu ya, emboli. Ini juga sesuatu yang berbahaya dan kita harus cegah, ya. Karena ini kejadiannya mendadak. Lain kalau misalnya orang sakit jantung koroner, kemungkinan sebelum-sebelumnya ada yang namanya angina. Angina itu nyeri-nyeri dada. Lagi maintenance sakit dada, aduh berhenti, ya. Terus dia bernapas lagi tenang, hilang, gitu ya. Tapi kalau emboli nggak ada bu ya, nggak ada pendahuluannya. Tahu-tahu lepas dari satu tempat tertentu, beredar, nyumbat di otak, bluk, udah gitu aja. Yang bahaya nyumbat di otak dan nyumbat di paru-paru. Apalagi kalau cukup gede sumbatannya. Paru-parunya bisa kolaps ya, nggak bisa napas. Nah, itu jadi
Ada 3 mekanisme nih, Bapak Ibu udah belajar ya. Satu sklerosis tadi, yang kedua trombus, yang ketiga emboli. Emboli itu bisa jadi trombus yang lepas. Ya. Itu pembuluh darah arteri yang tadi saya sebut semua ya, berbahaya apalagi kalau menyerang otak dan menyerang jantung kita. Tapi kalau sekarang pembuluh darah vena bisa nggak? Bisa, bisa kesumbat juga, namanya DVT ya, deep veins ya, deep veins itu vena-vena yang dalam ya, T-nya trombosis, mekanismenya apa? Trombus juga, berarti kejadiannya ada di pembuluh vena. Pembuluh vena ini seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat ada katup ya di sini. Jadi darahnya harusnya keluar, ya naik ya dari sini naik, ya kemudian katupnya nutup, nah darah nggak bisa turun lagi, terus darahnya beredar lagi. Kenapa nih bisa naik? Karena otot kita bergerak. Nah ini Bapak Ibu jangan mager ya, harus bergerak. Kalau lihat orang-orang yang punya varises, kalau nggak tahu varises itu yang pembuluh darahnya di kaki kelihatan menonjol, warnanya abu-abu, meliuk-liuk, ya. Nggak lurus-lurus lagi kayak si gambar kita ini. Itu kebanyakan karena katupnya udah ada masalah, ya, sehingga kemudian darah menumpuk. Kita rajin olahraga, rajin aktivitas fisik, latihan fisik, ya, otot kita akan mompak, ya, sehingga darah kita efektif dialirkan oleh vena-vena kita. Nah itu bisa timbul trombosis kalau aliran darahnya nggak bagus ya. Trombosis jadi menyumbat ya, sehingga kemudian jadi sakit loh itu ya, karena aliran darahnya nggak kembali gitu dengan normal ya. Daerah yang di bawahnya ini bisa jadi macam-macam ya, bisa jadi luka apa semua yang susah sembuh dan sebagainya ya. Nah si trombosis ini ya, trombosis tadi ya, bekuan darah itu bisa lepas. Satu saat lepas plung kayak gini, itu yang kemudian bisa menjadi apa, menjadi emboli ya, emboli total dia nyumbat ya. Nah ini biasanya pembuluh darah vena yang besar-besar ya, yang kemudian masuk ya ke dalam aliran tubuh kita. Oke, nah ini kayak gini nih ya, ini kalau udah parah nih ya. Kalau Anda lihat di sini nih, yang pembuluh darah kecilnya nih meliuk-liuk nih ya, kayak varises ya. Ini kalau udah aliran darahnya nggak bisa balik-balik jadi bengkak ya, karena nggak bisa balik ya, bengkak. Oke, itu adalah pembuluh darah kita. Jadi baik vena maupun arteri bisa tersumbat ya. Cuma di sini yang arteri ini agak-agak lebih berbahaya ketika kita berbicara organ-organ yang penting seperti otak ya, dan kemudian jantung. Ada satu lagi yaitu ginjal. Ya, ginjal juga bisa terjadi masalah-masalah seperti itu. Mekanismenya agak beda sih ya, tapi tetap bisa terjadi masalah di pembuluh darahnya. Nah kalau kita tanya sih kenapa sih bisa pakai gini prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita bicara semua penyakit, ya, saya pernah menyanyikan gambar ini juga di tempat yang lain ya. Selalu ada yang namanya horizon klinik. Ya, horizon klinik. Maksudnya apa? Horizon ini kan batas pandang mata nih. Kalau sudah melalui horizon klinik, kita bisa melihat adanya gejala, bisa merasakan adanya gejala, bisa mengamati, oh ada perubahan-perubahan. Ya, itu sudah melalui horizon klinik. Ya. Nah, kebanyakan orang, hampir semua, nggak bilang kebanyakan 100% ya, lahir dengan sehat. Ya. Pembuluh darahnya oke banget seperti ini. Ya, nggak ada trombusnya, nggak ada sklerosisnya, nggak dibilang mulus seperti pipa ya. Dia tetap bergelombang-gelombang seperti ada sel-sel yang menyusun, tapi dia oke, tanpa ada sklerosis dan sebagainya di seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian nggak ada keluhan, nggak ada babi bu, tapi mulai kena faktor resiko. Makan makanan yang wow ya, apalagi sekarang ditambah dengan semuanya mager ya, enak dengan jempol ya, makanan bisa datang sendiri dengan jempol kita. Aktivitas kurang, tapi diet kita tinggi dengan kalori, tinggi dengan lemak. Nah itu meningkatkan faktor resiko. Belum ada keluhan, kita nggak berasa ya. Jadi yang disebut sehat ini nggak ada keluhan. Tapi kemudian faktor resikonya udah mulai ada. Udah mulai kita masukin faktor resikonya. Ya. Ditambah kita mager.
Nah, kita nggak punya latihan fisik yang cukup, sehingga kemudian tidak terpakai energinya, energi itu kemudian diubah menjadi lemak, lemak itu kemudian dimobilisasi, ditransport dalam tubuh kita, menimbulkan risiko. Risiko tadi risiko sklerosis. Ya. Nah, kemudian timbul penyakit. Setelah mulai nyumbat kayak gini, mulai sakit kepala, ya, tensinya mulai naik. Nah, kelihatan di situ. Oh enggak, belum apa-apa, masih 140. Iya, enggak. 120 ya, 120 per 80 gitu ya. Masih 130 per 90. Ya enggak apa-apa lah. Itu namanya prehipertensi. Enggak apa-apa. Udah 140, enggak kok, enggak berasa, enggak pusing, enggak apa. Memang enggak berasa ya. Tapi tensinya udah naik ya. Enggak berasa. Kenapa enggak berasa? Karena enggak ada komplikasi. Kalau udah komplikasi baru tuh berasa, ya. Tapi sebenarnya sumbatannya udah makin banyak. Tadi Anda lihat gambar arteri yang makin tambah umur, sumbatannya makin gede, bisa sampai menyumbat ya lubang pembuluh darah kita. Makin tambah umur. Sehingga nih kalau tensinya diukur nih, ada yang namanya prehipertensi, ada yang sampai hipertensi, ya grade 1, grade 2, 3. Ya. Nah, akhirnya timbul penyakit, terpaksa harus minum obat. Kalau udah nggak tahan, udah timbul sakit kepala, udah apa segala macam, minum obat. Ya, minum obat supaya tidak terjadi kecacatan. Tapi yang minum obat juga udah mulai bosen minum obat hipertensi terus. Akhirnya apa? Kan timbul gagal ginjal. Ya, stage 1, stage 2, stage 3, terus sampai stage 5, end stage, ya harus cuci darah. Itu dampak ya salah satu ke ginjal. Tapi dampak yang lain apa? Ke otak, ya sumbatannya bisa menyebabkan stroke, ya, atau ke jantung, jadi penyakit jantung koroner. Ke mata, matanya mulai tidak bisa melihat baik, ya, retinanya mulai perdarahan dan sebagainya. Macam-macam sih, tapi yang kita sebut di sini, yang saya sebut di sini yang penting-penting, yang berasa gitu ya. Kalau kita buta kan berasa ya, nggak bisa lihat kan berasa banget ya, sesuatu banget gitu. Tapi kalau mungkin rasanya cuma pegal-pegal, nggak terlalu enak badan, atau mungkin rasanya seperti nggak segar bangun pagi, nggak dianggap, nggak dianggap. Ya, padahal itu adalah sesuatu juga. Ya, ketika peredaran darah ke otot nggak lancar, oksigenasi nggak lancar, mungkin rasanya nggak segar ya, nggak fit gitu. Tapi itu nggak dianggap ya. Tapi kalau udah jadi buta, nggak bisa lihat, baru tuh berasa ya. Atau misalnya kalau jadi stroke, baru berasa, karena mendadak banget ya. Akhirnya setelah itu harus direhabilitasi ya, aduh jadi pakai tongkat ya, kayak gini. Nah, ada proses ya, jadi nggak selalu begitu, apalagi kalau Anda lihat gambar yang sebelumnya, Anda lihat prosesnya bisa berpuluh-puluh tahun ya, jadi bukan proses yang cepat, sehingga juga nggak fair kalau Anda bilang, kok saya udah minum SOP udah 6 bulan nggak baik-baik gitu lah, prosesnya aja 10-20 tahun, 30 tahun, masa kita mau sembuh dalam waktu 10 tahun, 10 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya nggak fair ya. Jadi juga kita harus pikirkan seperti itu. Sehingga kalau kita mau bilang, bukannya berarti kita harus menyerah ketika kita mengkombinasikan suplemen, makanannya juga harus benar. Ya. Jangan juga kita sembarangan makanan kita. Kemudian ditambah dengan yang lain, latihan fisiknya juga harus benar. Ya. Saya punya pengalaman pribadi, ya, tensi saya tuh 140-an. Gitu. Itu masih udah batas hipertensi, tapi saya juga masih fase denial, ya. Masih seginilah 140, masih apa-apa gitu. Nah, saya kemudian latihan fisik yang banyak. Tensi saya turun loh. Kenapa? Karena fleksibilitas pembuluh darahnya diatur, makin fleksibel sehingga nggak kaku lagi, tekanan darahnya turun. Jadi nggak cukup nih kalau kita cuma bersandar pada satu aja, ya. Semua harus ada, ya. Minum SOP oke, olahraga juga harus ada, ya. Kita bilang kita mau regenerasi sel kita, fine. Tapi nggak ada protein, nggak ada lemak, nggak ada karbohidrat, bohong, ya. Nggak akan jalan, ya. Oke, itu jadi semua variabel-variabel itu harus ada, faktor-faktor itu harus ada, ya. Nah, sekarang kita larinya kemana, ya? Dan kita sudah lihat, ya, tadi proses terjadinya. Kenapa saya tonjolkan satu di sini, Subarashi? Ya, Subarashi itu seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu ada triple peptide. Peptide yang pertama SOP, ya, salmon ovary peptide, kemudian ada sardine peptide, dan terakhir ada
vegan peptide. Ada 3 peptide. Peptide itu apa? Peptide itu adalah protein kecil, tapi dia bukan protein kategorinya. Cuma terbentuk dari materi-materi yang sama dengan protein yang disebut asam amino. Ya, asam amino berkumpul kecil-kecil ya, volumenya, molekulnya disebut sebagai peptide, peptida. Peptida dari salmon ovarium, apa sih gunanya? Nah, salah satu yang penting kita tahu bahwa dia meregenerasi sel. Dan meregenerasi juga pembuluh darah kita. Idenya sama, yaitu sel yang diregenerasi. Yang mana yang bisa diregenerasi? Yang paling mudah meregenerasi diri adalah yang lapisan dalam ini, yang tadinya cepat rusak, cepat terjadi sumbatan. Lapisan dalam ini yang mudah diregenerasi. Ya, endotel namanya. Itu mudah meregenerasi diri, ya, sehingga kemudian kalau di-trigger untuk meregenerasi, dia akan berespon. Sehingga kalau SOP salmon ovary peptide ini kemudian mengklaim bahwa dia meregenerasi sel dan meregenerasi pembuluh darah, itu benar. Ya, tinggal kemudian kita kasih bahan bakunya juga enggak, gitu ya. Jangan sampai kita nggak makan cukup, ya, sehingga kemudian tidak terjadi regenerasi sel-sel di dalam pembuluh darah kita. Ya. Lalu yang kita tahu kedua adalah sardine peptide, yang fungsinya hampir sama dengan obat-obat yang mengatur pembuluh darah kita. Ya, jadi di pembuluh darah kita ada satu sumbu hormon dari otak sampai ke ginjal. Ya, itu mengatur juga peredaran darah kita. Dan kalau itu berfungsi dengan baik, tekanan darah kita akan terkontrol. Ya, nah itu juga adalah fungsi dari bagaimana kita mencegah terjadinya penyumbatan. Ya, karena kalau tekanan darah kita tinggi, ya, prehipertensi sampai ke hipertensi, maka cairan itu dalam darah kita didorong kan kuat, menabrak pembuluh darah, dinding pembuluh darah, sehingga numpuk-tumpuknya makin banyak. Ya, Anda bisa lihat Sungai Ciliwung, Sungai Citarum ya, kalau yang di Jawa Barat sini ya, kotor kan ya, makin tinggi alirannya, makin banyak kotoran yang dibawa dan makin menumpuk ya, sampai di ujungnya di Ancol Jakarta tinggal terima apa? Terima banjirnya, yang nggak enak ya, udah airnya hitam, bau dan banjir ya, dan itu kemudian masuk ke dalam rumah. Nggak enak banget ya. Nah itu ya yang terjadi. Jadi dengan kita mengontrol tekanan darah kita, kita mencegah juga terjadi sumbatan-sumbatan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah vegan peptide. Ya, kalau di dalam jurnal-jurnal juga disebut sebagai fruit flow karena dari tumbuhan, disebut vegan karena dari tumbuhan juga ya. Fruit flow itu dari bahan bakunya tomat. Dan Anda bisa melihat juga banyak tulisan-tulisan bahwa dia membantu mencegah trombus, ya, trombus tadi itu yang terjadi bekuan darah yang tidak normal. Itu yang membantu, sehingga saya banyak mengemukakan di sini SOP subalasi, ya, lebih menjadi primadona untuk mencegah penyumbatan. Nah, Anda lihat taruhnya di mana nih gambarnya? Gambarnya ini bukan ditaruh di bawah tongkat ya. Jadi jangan kita udah parah, udah mau cacat, terus kita minum kayak begini, kita bilang kita akan sembuh. Ya. Taruh gambarnya di sini nih, di posisi yang kita masih belum ada keluhan, sehat, ya, nggak berasa. Ya. Kenapa nggak berasa? Ya nggak ada pengaruhnya ke organ tubuh kita. Ketika ada komplikasi baru berasa. Tapi yakin nih ada semua yang nggak ada keluhan, berarti nggak ada sumbatan pembuluh darahnya. Nggak jamin. Ya, kalau ditelusuri benar-benar pasti udah ada. Bahkan yang sangat kecil yang nggak terdeteksi oleh angiografi misalnya, tetap ada. Ya, karena prosesnya itu puluhan tahun, ya nggak berasa. Nah kita taruh di sini nih, mumpung umur kita masih belum sampai tertentu, ya tertentu ya. Ya kalaupun sudah sampai usia di atas 50 tahun dan mungkin perkiraannya banyak, minum ini supaya tidak terbentuk yang baru, ya, tidak makin parah, gitu ya. Itu gunanya. Oke, nah, jadi siapa nih yang harus minum? Ya, sebenarnya kita kalau mau melihat pembekuan darah itu atau penyumbatan sumber darah itu ada faktor-faktor risiko, baik yang risikonya dapat dimodifikasi maupun risikonya tidak dapat dimodifikasi. Maksudnya apa nih? Ya, laki-laki lebih berisiko hipertensi daripada perempuan, dan kita tahu salah satu penyebab hipertensi karena ada sumbatan-sumbatan tadi, ya. Laki-laki dan perempuan lebih berisiko laki-laki. Emang bisa dimodif nih, kalau udah laki-laki sampai mati laki-laki terus ya nggak?
Meskipun kita operasi kelamin, meninggal juga laki-laki, ya nggak bisa berubah. Ya. Jadi risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau di keluarga kita ada yang punya riwayat hipertensi, sakit jantung, stroke, berarti kita juga rentan, susceptible ya. Nah, kalau kita juga rentan karena di keluarga kita ada yang seperti itu, nah kita gimana nih? Kita juga mungkin punya kemungkinan yang sama, ya. Nah, kalau kayak gitu kita bisa modifikasi, ya nggak bisa lah, ya. Bagaimanapun seumur hidup kita akan membawa catatan medis bahwa keluarga kita ada yang stroke, nggak bisa dirubah lagi. Itu adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Bawaan lahir, ya, genetik, itu semua nggak bisa dimodifikasi. Jadi kalau Anda bilang ini penyakit-penyakit genetik mau dikasih SOP, nggak bisa. Bukan itu. Tapi yang bisa diubah adalah epigenetik, bukan genetiknya. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Jadi kalau profil lipidnya, profil lemaknya itu tidak normal, katakan HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, ya pasti sering dong dengar itu ya. Itu namanya dyslipidemia, itu bisa dimodifikasi. Ya, itu harus bisa berubah. Overweight, kelebihan berat badan, obesitas, kegemukan, itu juga bisa dimodifikasi. Ya. Lingkar perut di atas 80 atau laki-laki di atas 90 cm, itu juga bisa dimodifikasi. Jadi yang penting kalau kita mau milih-milih, orang-orang seperti ini yang disuruh minum SOP Subarasi duluan. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih kelihatan berisiko dan harus segera di ini. Tapi kita-kita yang langsing misalnya, belum ada keluhan, tapi umur udah 30-an, ya mungkin juga sudah punya ya sumbatan-sumbatan itu cuma nggak berasa. Kita juga bisa menyarankan untuk mereka bisa minum ini sehingga mencegah perburukan kalau terjadi sumbatan yang tadinya nggak berasa. Ya, jadi kita punya dua sasaran nih. Satu orang yang udah kelihatan deh gemuk-gemuk ya, atau mungkin juga punya riwayat hipertensi di keluarganya, ya, atau lingkar perutnya di atas 80 cm untuk perempuan. Nah itu udah suruh deh, ya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi lebih berat lagi, ya. Yang kedua yang di atas 30-an mungkin, atau di atas 20 tahun ya, karena kita tahu tadi pembentukannya 10 tahun. Di atas 10 tahun dengan risiko makanan yang nggak beres. Makanannya cuek ya. Mau makan apa aja suka makan ya. Nah, itu juga punya risiko yang tinggi ya untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Dia itu yang disuruh minum ya. Harus dari sekarang supaya nggak terjadi ya. Nah, sekarang hasilnya apa ini? Gue kan minum terus tapi nggak ada hasil, berasa sama kayak orang BPJS ya. Bayar-bayar terus BPJS kok nggak pernah make gitu ya. Emang mau sakit gitu kan? Nggak sama. Justru kata minum SOP ini supaya nggak sakit dong. Ya, supaya nggak sakit. Apa sih yang lebih bisa dirasakan? Ya lebih tenang, tidur lebih baik, itu yang gampang ya. Yang kita lebih tahu, kita akan berasa bahwa itu sudah berpengaruh. Kenapa? Karena dari situ aja sudah membantu regenerasi sel. Ya, kalau kita lebih tenang, mencegah perusakan sel. Ya, pernah saya bicara tentang namanya stres ya, dengan kemudian kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Kemudian dengan latihan fisik ya, kita menurunkan berat badan itu lebih bagus lagi ya. Badan lebih fresh ya, dan lebih penting lagi income meningkat. Ya, income meningkat kalau kita bikin jaringan, ya kita aktif di dalamnya. Kalau income meningkat, stres nggak? Ya enggak lah ya. Makin menurun stres kita. Ada side income dari income kita yang awal ya. Itu sangat menyenangkan pastinya. Pagi-pagi dapat SMS, konnichiwa. Senang nggak pasti? Ya, pasti itu akan membuat kita akan lebih. Nah, ini dia fungsi dari regenerasi sel, ada dari SOP, regenerasi pembuluh darah juga ada dari SOP, kemudian mengontrol tekanan darah dari sardin peptide, mencegah pembekuan darah dari vegan peptide. Lalu ditambah lagi ada antioksidan yang sekian banyak di dalam SOP Subarasi yang mencegah perusakan sel-sel kalau terjadi peristiwa stres oksidatif. Stres oksidatif timbul kenapa? Karena aliran oksigen darah nggak lancar ke satu wilayah dari tubuh kita. Timbul stres oksidatif, supaya nggak makin rusak, perlu antioksidan. Oke, Bapak Ibu mau mencoba? Ya, silakan. Kalau mau mencoba tentu akan banyak bertanya ya. Kira-kira apa sih yang harusnya
kita lakukan sekarang. Kita kembalikan dulu ke MC. Silakan. Ada pertanyaan banyak nih kayaknya. Ya, oke, kita mulai nih. Masalah sebentar. Oke, mungkin nih ada yang mau tanya. Nih saya tadi udah lihat beberapa ada pertanyaan. Oke, Dok, untuk penderita stroke, apakah ada efek sampingnya? Mungkin ini mau tanya ya dengan konsumsi Subarasi mungkin. Jelas sih sebenarnya kayaknya nggak ada, cuman mungkin Dokter Trevino bisa memberikan penjelasan yang lebih ilmiah, Dok. Oke, tergantung sih sebenarnya gini ya. Dibilang efek sampingnya ada apa enggak sih? Eh, apa namanya? eh, yang nanya boleh langsung nggak kasusnya kayak apa ya? Supaya saya juga nggak salah. Boleh, nanti di resen aja nih yang mau tanya ini dari Angela Christina. Harus di Ya. resen Tapi dulu baru nanti secara keluar umum dari. mungkin ya, mungkin yang ditakutkan pendarahan ya. Kalau Oh, pendarahan, sebenarnya kan gini ya, eh, stroke yang pendarahan itu memang pembuluh darahnya robek ya, kemudian timbul pendarahan dan itu harus beku ya. Nah, sedangkan si kerjanya vegan peptide dari Subarasi ini mencegah pembekuan darah yang abnormal tanpa ada perobeknya pembuluh darah, dia beku sendiri. Nah, kerjanya di situ kira-kira. Jadi kalau itu dianggap uh, apa namanya? Kalau itu ditanya apa ada efek samping ya jawabannya enggak. Ya. Karena memang kerjanya bukan di dalam pembekuan darah secara biasa gitu ya. Kalau kita potong kan pembekuan darah dan pembuluh darahnya robek nih harus beku. Nah itu tidak akan dihambat proses itu oleh Subarasi ini ya. Jadi kalau Anda baca jurnalnya vegan peptide udah banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Sehingga saya bilang enggak, pasti enggak. Oke. Gimana gitu, Mas Angga? oke, oke kita nih. Kalau kram, kram itu apakah selalu ada masalah dengan pembuluh darah ataukah mungkin ada faktor lainnya, Dok? Sering kram lah, Kerat, bilang. ya faktor jadi bisa aja memang dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan mengangkut macam-macam, termasuk oksigen, kalsium, dan sebagainya. Kalau intinya sih ada di kalsium dan oksigen ya. Kalau itu kemudian nggak lancar ke suatu otot, bisa jadi kram. Ya. Tapi belum tentu gara-gara pembuluh darahnya nggak lancar. Jadi bisa juga karena kalsiumnya nggak ada. Misalnya kayak gitu. Itu jadi kram. Jadi nggak semuanya ada di pembuluh darah. Itu kira-kira. Oke. Semoga ada akses sama rekamannya. Semoga. Ini ada rekamannya kok, Pak. Jadi nanti di FB bisa dibuka link link yang saya share di grup leader itu Facebooknya bisa dibuka langsung ke direct setelah mungkin 10-15 menit setelah acara ini selesai nanti langsung otomatis akan ada rekamannya. Oke, saya mau tanya sebentar, terus saya istirahat dengan baring tiba-tiba muncul semua. Dok, mau tanya, kenapa saya setiap kali pusing, gemetar tangannya, terus saya istirahat dengan berbaring, terus tiba-tiba malah muncul rasa ingin buang air besar. Apakah itu ada tanda pembuluh darah bermasalah? Dan kalau bisa tahu, apakah solusinya? Oh ya, Nah, itu mungkin sih. gini aja dok, untuk disimplifikasinya. Ya, Uh, kalau misalkan pusing, gemetar, tangan apa itu pembuluh darahnya ada masalah nggak sih? Apa ada hubungan juga dengan mau BAB gitu loh? kalau pusing ya mungkin ya. Jadi aliran darah ke otak. Tapi kalau dengan mau BAB, oh, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau pusing ya, kalau tangan gemetar ya, biasanya nih ya berkaitan dengan gula darah. Biasanya. Mungkin mesti dilihat juga di umur berapa nih yang kena seperti ini kan. Karena kalau makin tua juga suka tremor. Ya. Atau masalah lain kayak tiroid juga tremor, tangan dan getar. Mesti dijawabnya secara spesifik sih Pak. Nggak bisa langsung secara umum gini ya.
Usia 53 nih katanya ya. 53. Ya sebenarnya itu berisiko ya. Usia 53 ini laki perempuan udah berisiko. Dan bisa juga masalah persarafan, begitu masalah pembuluh darah. Oke. Oke. Dok, untuk penjelasan kalau orang yang darah tingginya pembuluh darah pecah itu disebabkan. Dok, minta penjelasan kalau orang yang hipertensi, yang akhirnya pembuluh darahnya pecah itu biasanya, oh saya tahu, ini dia nanya apa. Misalkan hipertensi dok, hipertensi itu kan kita salah satu penyebab kita tahu untuk pembuluh darah pecah. Nah, maksudnya apakah kita bisa mengalami pembuluh darah pecah itu kalau misalkan hipertensinya udah benar-benar akut tinggi banget atau mungkin ada stimulan lain? Kayak contoh, misalkan saya udah hipertensi nggak kenapa-napa, tapi saya mungkin makan pala kakap atau apa gitu misalkan, atau kita melakukan hal apa, atau misalkan kita kurang minum, atau misalkan kita apa gitu loh yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Maksudnya faktor-faktornya apa selain hipertensi yang benar-benar dia tinggi banget? Kalau pengalaman saya sih kebanyakan memang kalau hipertensi tinggi ya, yang di atas 200 itu. Jadi itu aja sudah satu faktor yang sangat kuat untuk menimbulkan stroke ya, stroke dengan perdarahan. Mungkin juga sih ya artinya itu mungkin juga bukan pure satu-satunya tekanan darah ya. Mungkin juga di otak sudah terjadi penyumbatan-penyumbatan kecil sehingga membuat pembuluh darah itu lebih rentan lagi. Tapi kita nggak bisa buktikan di situ langsung kelihatan perdarahannya aja. Itu kebanyakan pengalaman kayak gitu. Oke. Untuk penderita stroke. Untuk penderita stroke. Nah, ini nih bagus. Untuk penderita stroke, kalau menurut Dr. Trevino, minimal atau maksimalnya sebaiknya konsumsi SUBA dan UTSU-nya itu berapa banyak? Oke, tergantung tujuan sekali lagi ya. Kalau sudah terjadi kerusakan sel saraf dan kita kemudian mengkonsumsi SOP subarasi untuk perbaikan sel saraf, terus terang waktunya perlu panjang. Satu, yang kedua juga perlu rutin, telaten, dan kemudian berapa banyaknya sebenarnya trigger yang dia disarankan juga 2-3 saset per hari sudah cukup ya untuk men-trigger terjadi degenerasi sel. Itu yang dianjurkan oleh si AFC ya dari Jepang. Nah, sekarang kalau Anda bilang Anda sudah stroke, kemudian Anda mau mencegah tidak terjadinya stroke lagi, karena mungkin asumsinya penyumbatan pembuluh darahnya bukan pada satu pembuluh darah, tapi mungkin ada yang lain lagi. Nah, Anda bisa konsumsi lebih banyak kalau memang Anda berpikir akan seperti itu ya. Nah, dari mana Anda berpikir bahwa kita akan berisiko relapse, ya namanya kambuh lagi gitu ya. Lihat dari hasil lemak kita, ya, profil lipidnya bagaimana, atau kemudian tensinya terkontrol apa enggak, ya, atau diabetes terkontrol apa enggak. Kalau ternyata sudah stroke, kemudian hal-hal itu masih tetap ada, masih ada kemungkinan kita kambuh. Menurut saya kita tingkatkan ya bisa sampai 4 saset hari. Ya. Dan sekali lagi ya, tolak ukurnya ya nggak bisa cuma satu hal. Jadi kalau mungkin kita mau melihat tolak ukurnya misalnya tensi kita terkontrol, maka itu banyak faktor lain juga. Bukan cuma minum subarasi, gitu ya. Oke. Jadi makannya juga mesti benar, latihan fisik juga mesti benar. Oke, ini juga. Nah, ini juga oke. Pertanyaannya, sore dok, kalau misalkan udah ada sumbatan di pembuluh darah, sama kalau udah ada gangguan OMI di jantung, kira-kira mungkin pertanyaannya masih bisa kebantu nggak sih dok? Oke, masih bisa kebantu apa enggak? Saya bilang bisa. Kenapa bisa? Karena ada fungsi regenerasi sel tadi. Ya. Jadi itu yang kedua, kita jangan bebanin jantung terlalu banyak. Ya, jadi walaupun kita mau latihan fisik, olahraga, harus ukur-ukur. Ya. Ukur-ukurnya ya antara dari denyut nadi. Ya. Tapi itu bisa. Ya. Kemudian mencegah perusakan sel dari antioksidan.
Ya, karena kalau kita ada penyumbatan, oksigenasinya berkurang di daerah setelah sumbatan, akan terjadi stres oksidatif. Kerusakan makin luas. Nah, justru itu gunanya antioksidan. Oke, gitu jawaban saya. Oke. Mungkin catatan aja, catatan ya. Yang saya bicarakan ini ya, itu indikatornya. Ya, jadi bukan uh, bukan apa ya. Kadang-kadang orang berpikir ini obat, itu yang mesti dihindari. Ya. Jadi kalau penyumbatan pembuluh darah, obatnya di muka sumbatannya. Gimana caranya? Balon, kateter, segala macam. Ya. Karena pembuluh darah itu nyumbat, kita udah tahu 50 tahun. Terus kita mengharapkan dengan SOP juga bisa membuka sumbatan 50 tahun lagi. Tapi bukan itu. Jadi efeknya adalah lebih karena kita mencegah relapse, mencegah sumbatan di tempat lain, mencegah perusakan sel-sel jantung. Gitu ya. Kalau kita mau cepat membuka sumbatan ya balon, ya, kateterisasi, atau dibikin jembatan, namanya operasi bypass. Jadi jangan dicampur-campur fungsinya, gitu, karena ada namanya istilah integrated medicine ya. Terintegrasi pengobatan itu antara medicine yang dokter jantung bilang begini, kemudian kita punya harapan seperti ini, kita punya pemikiran lain seperti ini, itu integrated ya. Jadi nggak juga pemikiran dokter 100% benar. Ya, integrated itu seperti itulah, dengan herbal, dengan suplemen, itu semua saling berkombinasi ya. Dan dalam kedokteran nggak ada bilang, oh ini satu tokcer, nggak ada yang lain, nggak perlu, kata siapa, nggak. Bahkan obat-obat juga, antibiotik yang udah jelas buat kuman tertentu, nggak bisa dibilang tokcer pasti akan sembuh. Ya. Tetap semua itu saling berinteraksi. Oke. Kira-kira gitu tuh teman-teman. Jadi itu mungkin bisa digarisbawain juga yang tadi Dr. Trevino bilang. Kita anggap saya umur 50, terus saya ada penyumbatan pembuluh darah, atau saya ada apapun itu. Terus saya konsumsi ini katanya dari teman, saya minum Subarasi. Terus saya berharap langsung, lo aja sakitnya 50 tahun, masa iya mau sembuhnya sehari, 2 hari, seminggu gitu loh. Maksudnya pasti kita butuh waktu yang lebih lama lagi untuk proses regenerasi mungkin, atau mungkin untuk proses-proses lainnya untuk bekerja. Dan tentunya harus disesuaikan juga dengan pola hidup yang kayak tadi Dr. Trevino juga bilang, ada faktor lain, nggak cuman suplemen dan nggak cuman herbal dan lain-lain juga, tapi tetap kayak mungkin kita olahraganya mungkin diseringin, makan yang berminyak-minyak atau yang berlemak-lemak atau yang jelek-jelek buat penyakit gangguan kita juga dikurangin. Mungkin gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke. Nah itu mesti perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalnya katakan ada juga suplementasi lain, herbal, apa segala macam. Di mana fungsinya? Itu juga mesti baik-baik dilihat itu ya. Jadi kalau di SOP ini ada fungsinya regenerasi sel, jadi pembuluh darah yang tersumbat, ada kemungkinan ada kesempatan buat bisa meregenerasi karena fungsi dari SOP. Tapi mungkin suplementasi yang lain, mungkin hanya antioksidan, dia tidak meregenerasi sel. Ada suplementasi yang lain, mencegah sebenarnya, mencegah penyumbatan baru. Nah, itu beda-beda gitu loh. Jadi jangan juga dicampur aduk kemudian ini akan sama fungsinya dengan yang lain gitu, atau sama gitu ya. Atau kita makan yang lain, nanti ada lagi yang ngomong makan ini aja kok, ini sembuh apa segala macam ya. Tergantung proses penyakitnya dan di mana itunya ya. Jadi fungsinya harus dibaca benar-benar ya, supaya Bapak Ibu nggak misleading. Jadi nggak salah dalam menganjurkan, tapi juga nggak, artinya orang juga berharap yang benar, bukan berharap yang tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian suplementasi. Oke. Apakah konsumsi mungkin ini pertanyaannya. Untuk konsumsi long term, jangka panjang, aman nggak sih Suba dan Utsu, dok? Untuk apa? Konsumsi jangka panjang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin.
Ya, aman dong, masa nggak aman? Aman ya. Kalau kita breakdown aja satu-satu, kita browsing, udah banyak pembuktiannya bahwa itu aman ya. Dan kalau menurut saya dengan kondisi situasi perkotaan penuh dengan polusi, resiko, justru itu harus dimakan bertahun-tahun karena nggak bisa kita bilang, oh ya tahun ini kita makan selesai, nggak akan ada lagi resiko. Kata siapa? Ya. Selama kita masih hidup dengan pola yang sama di tempat yang sama, resiko muncul lagi. Jadi justru ya sering ya artinya kita makan secara rutin dan awet gitu ya, bisa menurunkan resiko. Hmm. Hmm. Apakah tensi darah tinggi? Apakah tensi darah tinggi bisa buat pendarahan di mata? Apakah tensi darah tinggi bisa membuat pendarahan di mata? Tekanan bola mata selalu kencang. Ini apa ya namanya? Saya lupa. Ada yang pembuluh darah di matanya itu pecah apa tifa gitu ya dok ya? Tergantung pendarahan subkonjungtiva. Itu Hmm. kalau kita lihat matanya jadi merah pendarahan. Tapi kalau pendarahan subkonjungtiva apa namanya masih ecek-ecek lah. Yang paling susah kalau pendarahan di retina di belakang tempat layar cahaya itu ditangkap. Itu yang justru lebih berbahaya, lebih sering menimbulkan kebutaan. Itu pendarahan. Dan itu bisa karena tekanan darah tinggi. Ya. Sehingga terjadi pendarahan di belakang mata, di retina itu. Terus ada lagi, kalau tekanan bola mata kencang, itu glaukoma, itu nggak berkaitan dengan pendarahan ya. Ya bisa juga ada pendarahan kecil-kecil terjadi glaukoma, ya. Tapi penyebab lainnya juga banyak glaukoma. Ya. Termasuk diantaranya juga lensa mata yang tebal gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan men-trigger terjadi glaukoma. Ada beda-beda ya. Jadi kalau kita raba-raba begini dan mungkin dokter juga periksa bilang tekanan bola mata tinggi, itu bukan karena tekanan darah. Kalau tekanan darah tinggi, kelihatannya di belakang mata, retinanya itu yang perdarahan. Oke? Oke. Dok, jika tangan sering kesemutan dan rasa kebas, apakah menunjukkan kalau darah kita nggak lancar atau udah malah terjadi penyumbatan? Uh, ya, kesemutan ya, kebas kayak gitu ya. Itu kan betul. Jadi dari peredaran darah nggak lancar, termasuk peredaran darah ke saraf-saraf itu juga bisa nggak lancar sehingga terjadi itu apa namanya rasa kebas tadi. Betul. Dan itu bisa macam-macam penyebabnya. Paling sering diabetes yang menyebabkan keluhan-keluhan itu timbul. Oke? Oke. Oke, bapak saya usia. Papa saya usia 80, angka di atas 130 ke atas, dan angka di bawah 50. Kenapa? Ya, itu. Saya penderita luka di usus besar. Kalau saya salah makan, seperti pedas, merica, atau dalam keadaan capek, suka buang air saya itu warnanya hitam, dan muntah ada gumpalan-gumpalan hitam. Tapi kalau setelah keluar malah jadi enakan. Kira-kira kenapa dok itu dok? Kalau misalkan dalam dunia medisnya ya dok ya, kayak luka di usus besar. Ya bisa macam-macam ya. Bisa ada mungkin tumor, mungkin ada ini ya. Atau ada binatang kayak amuba, binatang kecil nggak kelihatan. Itu juga bisa membuat luka. Uh, Cacing juga bisa membuat luka. Kalau bukan infeksi berarti kayak tumor, kanker itu juga bisa membuat luka. Itu sih. Oke. Atau ambeien juga bisa bikin luka pendarahan. Hmm. Kalau hemofilia itu apakah termasuk penyakit pembuluh darah dok? Bukan. Kalau hemofilia itu penyakit
pembekuan darah. Hmm. Jadi bukan pembuluh darah, pembekuan darah. Ada faktor-faktor pembekuan yang tidak dihasilkan oleh tubuh. Dan itu membuat kalau ada perdarahan nggak bisa stop. Hanya terjadi pada laki-laki, tidak pernah terjadi pada perempuan. Tapi produknya tetap satu ya dok ya, Subarasi kan sama. Untuk pembekuan darah juga kayaknya emang bagus juga kan. Yang lagi itu juga ada yang profesor siapa ya, saya lupa tuh, yang bikin jurnal segala macam. Oke. Kalau Untuk ini penyakit genetik sih sebenarnya, hemofilia ini oke. agak-agak berat. Kalau genetik rada berat tapi masih bisa atau sulit dok? Kalau disebut-sebut total nggak bisa. Namanya Oke, genetik ya, oke, udah oke. cetakannya kayak gitu. Usia 40 sudah sering kaku leher, pundak kepala tensi 130. Usia 40 tahun, udah sering lehernya kaku, pundak dan kepala juga, tensi 130. Berdiri lama rasanya kayak mau jatuh, setiap bangun tidur badan dan kepala nggak nyaman. Apakah ini masalah pada pembuluh darah? Apakah saya sudah harus minum Subarasi? Wah, sudah dong. Ini kalau misalkan ngomongnya begini seakan-akan kayak Subarasi itu obat. Subarasi itu boleh dikonsumsi kapan aja, teman-teman. Ini juga untuk yang tanya dari kayak harusnya Bu Norin ya. Boleh dikonsumsi kapan aja, nggak ada batasan kayak saya misalkan kalau saya pusing baru saya konsumsi Suba, kayak minum Panadol, bukan atuh. Jadi kita ini bukan obat, balik lagi sifatnya. Jadi emang makanan, lebih ke arah makanan, jadi bisa dikonsumsi sebenarnya kapan aja. Cuman harus disesuaikan dengan badan masing-masing. Kalau misalkan kita udah tahu kita kita nggak bisa yang asam sedikit aja, terus kita minum, ya itu malah jadinya ya kan itu. Balik lagi kita yang harus sesuaiin diri sendiri aja. Tapi kalau menurut dokter, ada masalah di pembuluh darah nggak dok yang tadi saya bilang itu? Mungkin kalau tidak rasa fresh itu kan berkaitan dengan oksigen. Tapi oksigen itu nggak lancar bisa karena pembuluh darahnya, bisa juga karena paru-parunya, bisa juga karena yang lain. Gitu. Salah satu memang pembuluh darah. Ya mesti dicek lagi, nggak bisa kita pastiin dari sini aja. Kita mesti periksa lah untuk memastikan. Oke. Dokter mau tanya kalau penyakit Parkinson apa ada pembuluh darah? Kalau Parkinson, apakah ada hubungan dengan pembuluh darah, dok? Enggak, itu penyakit saraf ya. Nggak ada Hmm. hubungan dengan pembuluh darah. Nah, ini juga ada pertanyaan bagus. Saya mau minta tolong Dokter Trevino untuk menjelaskan mekanismenya Subarasi itu bisa membantu dari mana. Ulang lagi mungkin ya dok ya, tadi udah dijelasin, Oke. ini ada yang tanya. Secara disimplifikasi aja dok, secara simpelnya aja. Untuk Subarasi gimana caranya dia bisa membantu penyumbatan pembuluh darah? Karena ini ada yang nanya, apakah Subarasi bisa melarutkan? Nah, apakah bisa melarutkan plak-plak ini pembuluh darah dok? Ya itu pertanyaannya. Melarutkan apa? Melarutkan yang nyumbat-nyumbat di pembuluh darah loh dok. Oh, enggak, ini dari mekanisme regenerasi sel. Jadi satu ya, regenerasi sel termasuk sel-sel di dalam pembuluh darah itu sendiri ya, yang membentuk lapisan paling dalam. Ya, itu regenerasi pembuluh darah. Kemudian mengontrol tekanan darah tadi. Jadi tekanan darah kalau terlalu tinggi juga akan merusak lapisan sel-sel yang paling dalam itu. Sehingga kalau dia rusak akan mudah timbul penumpukan. Dengan tekanan darah terkontrol, uh, apa namanya, tekanan itu kan yang tadinya merusak lapisan sel yang dalam itu berkurang, sehingga kemudian juga risiko terjadi penumpukan lemak dan sebagainya juga berkurang. Kemudian tadi mencegah pembekuan darah, trombus tadi, gitu. Dan kemudian mencegah perusakan lebih lanjut dengan sifat fungsi antioksidan. Ini dari sini mekanisme. Gitu. Oke.
Mudah-mudahan jelas ya. Semoga membantu pertanyaannya ya. Ya. Oke. Dok, kalau sakit vertigo, kalau sakit vertigo apakah bisa sembuh? Bisa saya dok, harusnya dok, atau Bisa. enggak? Itu Bisa kan kan? dengan ya, dikasih obat, tapi juga ada tekanan darah kan, berkaitan dengan tekanan darah itu biasanya. Kalau itu kita kontrol dengan baik sih sebenarnya kemungkinan sembuhnya tinggi. Oke. Hmm. Kalau untuk vertigo, ambil kalau ditanya papa saya umur 80 papa saya umur 80, tensi 140/50, apakah normal atau berbahaya? Oh, bagus lah. Kok per 50 ya rendah amat ya. Justru rendah 80. malah ya dok ya. 50 ya itu yang terendah. Ya. Hmm. Cuma tadi cek lagi tuh tensinya. Ini enggak. Kalau emang terlalu rendah ya olahraga aja yang 50. Oke lah itu 80 tahun segitu. Kalau 140 sih oke. Tapi 50-nya aja yang mesti dipertanyakan. Oke. Sebentar. Dok, saya mau cek OR, saya cek tekanan darah 100. Dok, ini bahasanya ilmiah nih. Dok, saya mau OR, saya cek tekanan darahnya 100/70, HR 90. Ketika berolahraga 15 menit, HR cepat naiknya sampai ke 160. Untuk usia saya HR 80%. Ini batas maksimal. Kira-kira karena apa ya? BMI saya normalnya 21. Oke. Berolahraga 15 menit, 160 ya. Umurnya berapa nih? Umurnya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau kita mau aktivitas latihan fisik ya, olahraga yang menjadi indikator maksimal memang 220 dikurangin umur ya. Kalau umur kita 50, maka heart rate atau frekuensi nadi itu paling maksimal 170 dan kita udah lengep banget ya, 170 kali per menit per detiknya. Nah, 80% dari 170 sekitar 150-an gitu ya. Itu udah suatu aktivitas fisik yang sangat berat buat orang tersebut ya. Nah, jadi kalau ini dia naik ke 160 memang buat tubuhnya selama 15 menit itu udah sangat berat, sangat berat, sangat berat dan terserah sih dari orangnya mau stop atau mau terus gitu ya. Kalau mau terus mungkin akan terus naik heart rate-nya, tapi paling maksimal kita hanya boleh mencapai 170 kali per menit. Setelah itu akan mungkin bisa fatal buat kita ya. Jadi ya bagusnya stop ya. Jadi kalau ditanya kenapa bisa dalam 15 menit naik seperti itu ya, karena kita beraktivitas fisik, tapi yang tubuh menganggapnya itu terlalu berat. Itu aja. Jadi kalau kita mau latihan fisik, mau olahraga, mau apa, untuk kita bilang tubuh kita nyaman menerimanya, nah itu rumusnya ada 220 dikurangi umur. Itu udah paling maksimal. Jadi kalau kita 80%, 70% dari maksimal itu udah oke lah, itu aktivitasnya udah sedang ya, moderate ya. Kalau mau ke berat juga boleh, tapi lihat-lihat, siap-siap juga ambulans ada apa enggak gitu ya. Bilang kita yang santai-santai aja, kan bukan atlet kan, nggak usah terlalu berat-berat amat. Yang penting kita secara aerobik 30-45 menit ya setiap hari, nah, itu udah cukup banget. Olahraga ringan lah ya dok ya. Menengah lah, jangan terlalu ringan. Coba kalau dari menurut pandangan dokter, kalau ringan itu seperti apa, menengah seperti apa? Kalau berat kita nggak usah deh, berat kayaknya. Kalau bisa heart rate yang ukur ya, 3 jari kita nih meraba di dekat jempol, ya, dekat jempol. Dalam 1 menit berapa kali denyut? Ya. Kalau kita habis olahraga
dia cuma 80 sampai 100, naiknya 90 100 itu kita olahraga sangat ringan. Kayak olahraga ringan lah itu, nah, olahraga mungkin jalan santai sambil ngobrol dan ngemil. Tuh ya. Ya. Jadi kalau kita sampai 120, 130 kali per menit udah lumayan. Ya. Sampai 150 udah moderate lah. Segitu aja lah. Bayangan saya nih yang dengar sekarang ini kira-kira umurnya 40-50-an. Ya. Jadi kalau umurnya masih 20-an masih bisa lebih tinggi. Bisa sampai 170 kali per menit kalau mau. Mungkin ada yang kayak saya masih 20-an. Saya fitnya kayak umur 20-an. Meskipun umurnya nggak segitu. Bohong. Oke. Semoga menjawab ya. Ini tadi ada yang tanya kan. Yang ilmiah ini. Teman-teman, ini kan waktu semakin berjalan. Ini tumben banget hari ini yang nanya banyak banget. Sorry ya kalau ada yang nggak kebaca. Ini saya mencok-mencok. Saya cari yang menurut saya menarik dan mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman kebanyakan. Sorry teman-teman sebelumnya. Dari tadi soalnya saya urut dari atas. Jadi banyak banget, tumben banget hari ini. Buset, tadi saya baca ada 60 chat tiba-tiba nanya. Boleh juga 60 chat. Oke. Konsumsinya apa? Kalau osteoporosis, Dok. Osteoporosis itu kita bagusnya konsumsi apa dan berapa takarannya per hari? Apakah bisa terbantu mungkin dengan produk kita? Osteoporosis pengeroposan tulang ya itu. Dan itu paling banyak sih memang fungsi dari antioksidan ya yang membantu ya. Karena memang di dalam produknya nggak ada, kalau dibilang kalsium sih nggak ada kalsium ya. Tapi yang kita osteoporosis itu bukan kalsium tok gitu ya. Perkara kalsium tuh, deposit kalsium tuh harusnya dari umur 20-an kita udah bikin. Jadi bukan setelah osteoporosis baru kita makan kalsium, sebenarnya nggak banyak manfaat ya. Pertama dari antioksidan, karena ada stres oksidatif di situ. Yang kedua, regenerasi sel-sel tulang. Jadi kita konsumsi SOP substansi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, ini juga bagus. Dok, secara pengetahuan medis dan kemajuan teknologi kedokteran sekarang, apakah memungkinkan untuk melakukan pembersihan plak-plak pembuluh darah secara teratur? Kalau bersihnya secara apa juga, kita nggak tahu plaknya dari mana itu. Maksudnya pembuluh darah kita gini panjangnya nih, nggak mungkin kita tahu di mana letaknya dan gimana kita cara utarnya gitu. Kurang tahu nih saya ininya. Kalau kita misalnya katakan mengkonsumsi SOP Subbanasi secara teratur, oke, ya, dan efek regenerasi selnya ada, ya. Cuma kalau kemudian saya diminta buktinya, mana nih buktinya plak saya dibersihkan, saya nggak bisa kasih tahu. Karena saya nggak tahu di mana plaknya. Ya, tubuh kita ini begitu banyak pembuluh darahnya, begitu panjang ya, dan kejadiannya bisa dimanapun juga. Yes. Oke. Untuk penderita, Dok, untuk penderita darah tinggi, sebaiknya penggunaan Subbarasi apakah perlu dipadukan dengan amlodipin? Mohon pencerahannya. Ya, oke. Mengenai obat ya, saya nggak akan sebut di sini obat apa, karena tergantung dari dokter yang memberikan. Ya. Dan sekali lagi saya tekankan yang namanya pemberian Subbarasi ini bukan menggantikan obat. Ya. Jadi dia adalah bersinergi ya, bersama-sama. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita makan ini, yang ini nggak usah. Nggak, karena beda fungsi. Ini ada angkat tangan 2 orang nih. Mungkin mau tanya yang angkat tangan atau kepencet atau gimana? Kalau mau angkat tangan, kalau mau tanya. Angkat tangan. Saya soalnya rada rancu nih. Kalau misalkan saya nanti buka, tiba-tiba, saya kepencet. Soalnya kan banyak yang kepencet. Harusnya sih ini bener ya. Bentar, saya habisin dulu yang di chat, baru nanti kita lanjut ke yang langsung ya. Gimana? Setuju kan? Jadi nggak mencok-mencok. Takutnya ntar saya miss nih. Yang beberapa ada yang udah nanya duluan di chat gitu kan. Sebentar. Bahwa tremor, dokter mau tanya usia 40.
Dok, untuk usia 44 tahun, tensi 130/90. Normal nggak, Dok? Enggak, udah masuk prehipertensi. Oke, prehipertensi. Ya. Oke. Oke. Umur 76 tahun, sakit jantung bagus. Tapi nggak hot banyak. Iya, topiknya hot ternyata katanya, makanya banyak nanya. Betul, berarti saya udah tahu. Teman-teman semuanya pada tertariknya sama topik-topik ini ya. Pertanyaan saya dong, Pak. Nah, ini ada yang ini nih, yang chat Oppo A7. Mau tanya langsung nggak? Kalau mau tanya langsung saya buka. Boleh ya? Ya. Suaranya aja nggak apa-apa. Saya udah buka sih ini. Silakan nih, Oppo A7, Bapak atau Ibu, silakan. Oke, sembari menunggu mungkin kita ini lagi, saya berkonsumsi. Beberapa pertanyaan mungkin saya bukan nggak bacain ya teman-teman, cuman tadi mungkin pertanyaan persis atau mungkin pertanyaan yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman juga sebelumnya itu udah saya bacain juga. Jadi takutnya nanti waktunya kan kita kurang buat kasihan yang lain yang nanya-nanyanya emang belum ada pertanyaannya dari tadi, pertanyaan bagus gitu kan, malah nggak kebaca gitu loh maksudnya. Ini udah sih maksudnya Oppo A7. Gimana tuh Oppo A7? Terus di bawahnya tuh paling bawah. Udah ditanyakan. Oh, ini yang darah infeksi. Dok, anak teman saya udah 2 minggu. Demamnya naik turun, kata dokter darahnya infeksi. Bisa terbantu nggak tuh dok dengan produk kita? Untuk efek cepat antibiotik lah. Oke. Ya, kalau ini lebih maintain. Sekali lagi ya, ini bukan obat ya, itu bersinergi ya. Untuk maintain supaya nggak terinfeksi lagi, pakai usus khusus. Berapa dok takarannya? Kalau untuk anak-anak, let's say kita bilang anak-anak di bawah 15 tahun deh. 2 saset juga sebenarnya udah cukup sehari. Oke. Kalau untuk paru-paru, gangguan paru-paru, jadi jatuhnya batuk berkepanjangan. Apakah bisa konsumsi suba? Suba dan utsu bagus nggak gitu aja dok pertanyaannya. Tergantung apa kondisi paru-parunya nih, soalnya kan paru-paru, penyakit paru banyak banget nih. Saya nggak bisa spesifik, nanti saya ngomong gini malah nangkap, karena nggak tahu diagnosisnya apa. Kalau bilang tuh apa gitu kan, misalnya ya nggak tahu sih dengan penyakitnya apa sih, nggak bisa langsung pasti iya apa enggak. Oke. Oke, teman stroke saya sudah berkonsumsi hampir 1 diamond. Teman penderita stroke sudah konsumsi suba hampir 1 diamond, tapi belum terasa perubahan. Apakah harus lanjut? Perubahannya apa yang diharapkan? Nah, itu juga harus kalau dibilang tadi ya, regenerasi sel itu perlu waktu, sangat perlu waktu. Kenapa ya? Karena kan kerusakannya udah sel saraf itu, saya udah berapa kali pernah dalam LOP yang lain mungkin, kalau juga bisa lihat ya di YouTube-nya misalnya, saraf itu rumit, sel saraf itu kalau mau diregenerasi itu nggak gampang ya, nggak segampang lapisan pembuluh darah atau kulit gitu ya. Sel saraf itu sangat rumit ya, satu saraf itu bisa bercabang 40.000 dan menerima juga cabang 40.000. Gimana mau diregenerasi secepat itu? Nggak bisa. Dan kalau udah bilang stroke ya, dan kemudian ada kelumpuhan, bukan cuma 1-2 sel saraf, berarti dari ribuan sel saraf, mungkin ratusan ribu sel saraf. Mau diregenerasi itu nggak. Dan sel saraf itu panjang loh, bisa sampai yang ada di sumsum tulang, ujungnya ada di kaki, di otot kaki. Panjang, itu nggak bisa diregenerasi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita makan SOP atau kita makan usukusi untuk orang-orang yang stroke adalah mencegah tidak terjadi yang baru. Karena ya, mau meregenerasi sel, kita bisa mengharapkan itu.
tapi juga bukan berarti efek yang cepat ya. Karena kita mendevelop penyakitnya sendiri juga puluhan tahun. Jadi nggak fair ketika kita mau makan sesuatu, kita harapkan tubuh kita akan berespon dengan cepat. Ya. Justru sekarang sebelum ada penyakit, kita makan supaya nggak sakit. Jangan ditunggu udah sakit, makan supaya sembuh. Terus kita klaim, oh, nggak bisa, oh gini, gitu, segala macam. Bukan kayak gitu. Ya. Sekali lagi, ada proses dalam tubuh kita. Nggak bisa diburu-buru tubuh kita ya. Nggak bisa dalam waktu 1 hari langsung terjadi regenerasi sel, langsung jadi ribuan sel. Nggak bisa. Tubuh kita punya target produksi. Oke. Bisa diburu-buru. Oke, mungkin ini kita masuk beberapa pertanyaan terakhir. Ini ada yang nanya, dok, tensi kadang-kadang spike naik, nah, membuat wajah kesemutan dan kadang-kadang sesak nafas. Sebaiknya maintain cukup suba aja atau perlu utsu? Penyebabnya apa ya kira-kira, dok? Makanya itu apa ya? Kalau penyebabnya tekanan darah, subarasi. Tapi kan tensi naik, ya. Pasti subarasi aja. Oke. Kalau untuk subarasi dan utsukushi, boleh nggak sih dok dikonsumsi sama anak usia 2 tahun? Ya, balita nih di bawah 5 tahun berarti dok, kita bikin general ya. Ya boleh-boleh aja, masalah boleh nggak boleh, boleh ya. Jadi beberapa pun boleh mengkonsumsi. Sekarang yang pertanyaan tujuannya apa gitu. Jangan sampai kemudian kita punya tujuan tersendiri, terus nggak tercapai atau bagaimana, nggak tahu kan. Jadi harus ada tujuan juga. Gitu. Tapi kalau kita tujuannya nggak sesuai dengan fungsi dari subarasi, nanti kita merasa loh, kok begini, kok begitu ya. Harus jelas dulu untuk apa. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Ini tadi ada yang tanya, bentar. Tadi ada yang katanya belum diinin, saya lagi cari di atas. Parkinson tadi udah diomongin, itu nggak berhubungan dengan darah. Iya. Vertigo tadi udah dibilang, masih bisa kemungkinan bisa dengan SP subarasi. Tremor juga nggak ada. Tremor juga udah dibilang tadi, ya, tremor tuh nggak ada hubungan. Vertigo, nah berarti ini. Ini mungkin terakhir, pertanyaan penutup. Dok, ayah saya usia 88, minum obat hanya 6 bulan, setelah itu subarasi udah 1,5 tahun. Setelah cek darah, semuanya normal. Wah. Apakah kalau udah normal, perawatannya cukup dengan 1 kali subarasi sehari aja? Atau mungkin menurut dokter harus ditambah atau gimana? Boleh kalau ininya tensi apa semuanya sudah terkontrol sih boleh-boleh aja. Artinya stroke, ternyata sebelumnya stroke katanya. Ya, kalau stroke sendiri kalau kita mau bilang regenerasi dan kemudian perbaikan stroke ya kita perlu waktu, harus rutin. Nah, kemudian tapi kalau kita bicara maintain supaya nggak terjadi tidak lagi stroke-nya, 2 kali 1 ya, 2 kali sehari atau 1 kali sehari mungkin sudah cukup. Sehari itu kita lihat faktor risiko tadi ya, apakah kemudian kolesterol sudah terkontrol, gula darah terkontrol, tekanan darah terkontrol. Kalau memang itu benar terkontrol ya 1 kali sehari cukup. Oke. Tapi kalau mau ditambah juga boleh ya, tergantung. Nggak masalah. Tergantung konnichiwa-nya lah. Yoi. Exactly. Oke. Oke, kalau gitu mungkin udah saya tutup. Terima kasih buat teman-teman dan mohon maaf buat yang mungkin belum dibacain atau mungkin sebenarnya udah dibacain, tapi saya jawab pertanyaan lain yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman juga gitu loh. Karena kan tadi saya pilih beberapa ada pertanyaan yang sama, topiknya sama gitu loh. Jadi semoga membantu acara hari ini. Thank you buat Dr. Trevino bantuin saya lagi dok minggu ini. Oke, sama-sama. Dan bermanfaat. Amin, mantap. Jadi kita akhirnya baru tahu ternyata teman-teman tertariknya sama topik-topik yang mengerikan dan general ini ya. Ini mengerikan loh, pembuluh darah bisa semuanya kena loh. Mau saya, mau siapa, semua loh. Oke, kalau gitu nanti saya akan banyakin kita seminar-seminar begini deh kalau gitu. Oke. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah tanya juga, ikut partisipasi juga. Jangan lupa
nanti di hari Senin kita ada training sama Bang Indra, jadi jangan lupa hadir, bawa teman-temannya semua, kerabat, sanak, keluarga semua, terserah. Boleh ikut gabung untuk ikut trainingnya Bang Indra Jayapurba. Oke, kalau gitu, thank you Dok, sekali lagi Dok. Selamat Oke, sore semua. selamat sore. Salam sehat.